Shalom semuanya, yang saya hormati Bapak Otto Siregar, MM, SH, selaku dosen mata kuliah agama. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rosi Yaman Maria dengan NIM 44231471, jurusan Ilmu Komunikasi dari cabang Pemasaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kali ini saya akan menyampaikan cerita dengan topik berjudul Perjalanan Menuju Kerukunan. Nah, dengan kisah 3 sahabat dari berbagai agama. Nah, ceritanya dimulai dengan di sebuah kota kecil ya, di sebuah kota kecil dikelilingi oleh pegunungan hijau. Itulah 3 sahabat yang menjalin persahabatan sejak masa kecil ya. Nah, mereka adalah Ali, seorang Muslim yang taat, dan Yosef, seorang Kristen yang taat juga, dan ada Budi, seorang Buddha yang damai. Nah, meskipun mereka tumbuh dalam keyakinan agama yang berbeda, persahabatan mereka terjalin kuat karena saling menghormati dan mencintai. Suatu hari, ketika kota mereka dilanda oleh konflik kecil antar kelompok agama, Ali, Yosef, dan Budi merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu. Nah, mereka bertemu di tempat yang selalu menjadi tempat pertemuan mereka, yaitu sebuah kebun kecil di pinggir kota. Nah, Ali berkata dengan tegas, "Kita harus melakukan sesuatu untuk membawa kedamaian ke kota kita." Nah, Yosef mengangguk setuju. "Ya, saya setuju. Kita bisa mulai dengan menunjukkan bahwa persahabatan kita bisa menjadi contoh bagi yang lain." Nah, kemudian Budi juga yang selalu tenang berkata, "Kita perlu menemukan cara untuk membangun pemahaman antar agama dan mengatasi ketakutan dan prasangka." Nah, mereka pun memutuskan untuk mengundang warga dari berbagai kelompok agama untuk datang bersama-sama dalam sebuah acara dalam sebuah acara kebun di hari berikutnya. Nah, mereka meminta setiap orang untuk membawa makanan dari kepercayaan agamanya masing-masing. Nah, pada hari acara, kebun itu dipenuhi dengan orang-orang dari berbagai keyakinan agama. Nah, mereka bersama-sama menikmati hidangan, berbagi cerita, dan saling mengenal satu sama lain. Nah, Ali membacakan ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya perdamaian dan persaudaraan di antar umat manusia. Nah, Yosef sendiri membacakan dari Injil tentang kasih Allah yang tak terbatas dan panggilan untuk mencintai sesama. Nah, kemudian Budi juga membacakan ajaran Buddha tentang damai batin dan kebijaksanaan. Nah, tidak lama kemudian ketegangan yang ada mulai memudar. Orang-orang mulai menyadari bahwa meskipun mereka memiliki perbedaan, mereka juga memiliki kesamaan ya. Mereka juga memiliki kesamaan. Persahabatan Ali, Yosef, dan Budi menjadi contoh bagi mereka semua bahwa harmoni antaragama bukanlah hal yang tak mungkin ya. Bukanlah hal yang tak mungkin. Nah, kota kecil itu pun mulai pulih dari konfliknya karena setiap orang belajar untuk melihat keberagaman sebagai kekayaan dan bukan sebagai sumber konflik. Nah, dari situ mereka belajar bahwa kerukunan bukanlah tentang menghapus perbedaan, tetapi tentang menghormati dan memahami satu sama lain. Nah, dari cerita yang baru saja saya sampaikan, dari situ bisa saya simpulkan ada salah satu ayat Alkitab yang cocok ya dengan cerita tersebut, yaitu terdapat pada Galatia ayat 3 dari 26 sampai dengan 28 ya. Galatia 3 ayat 26 sampai dengan 28. Nah, Injil tersebut mengatakan, "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus, kamu semua telah mengenakan Kristus." Nah, di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani,
tidak ada lagi orang hamba atau merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, sebab kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Nah, jadi yang saya dapat dari ayat tersebut ya, menekankan bahwa kita semua umat umat beragama ya, meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu ya di mata Tuhan, kita tetap satu, kita hanyalah manusia biasa di mata Tuhan ya teman-teman ya. Nah, untuk itu saya juga melakukan hal yang berhubungan dengan hubungan menciptakan kerukunan antara agama, kerukunan antar umat beragama, yaitu dengan bergotong royong ya teman-teman ya. Nah, saya melakukan gotong royong di sebuah masjid ya. Saya melakukan sebuah masjid dengan tujuan untuk menjaga ya, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Nah, untuk videonya bisa kita saksikan di berikut ini ya teman-teman ya. Oke.